Sebenarnya buat materi ini itu bakal panjang banget karena total negara yang menjajah Indonesia itu ada 6 sendiri. Sedangkan masing-masingnya itu punya banyak kejadian penting, tapi di sini aku usahain buat bahas sesingkat-singkatnya dan serinci-rincinya soal materi ini. Oke, jadi negara yang pertama menjajah Indonesia itu ada Portugis, kemudian ada Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris, dan yang terakhir Jepang. Oke, Portugis. Jadi bangsa Portugis itu merupakan bangsa Eropa yang pertama banget datang ke Nusantara, datang ke Indonesia. Nah, dia ini pencariannya untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada abad ke-16. Jadi pada abad ke-16 dulunya itu di Eropa, rempah-rempah itu merupakan hal yang langka gitu. Dan hal yang langka pastinya kan sangat menguntungkan dan bisa kita bilang sumber cuan yang besar banget gitu untungnya nanti. Jadi mereka melakukan penjelajahan samudra lalu menemukan Kepulauan Indonesia. Terus ternyata di Kepulauan Indonesia ini banyak banget rempah-rempah gitu. Karena dari segi geografis negara kita ini cocok banget buat ditanamin rempah-rempah. Selain itu, mereka juga ada misi untuk menyebarkan agama Katolik nih. Rincinya di sini. Jadi bangsa Portugis memulai petualangan ke timur menurut ahli sejarah yang namanya Uka Chandra Sasmita itu dengan 3 tujuan. Nah, kalau Belanda kan 3G, yang ini pasti udah sering dengar. Tapi kalau Portugis itu ada yang namanya Feitoria, yaitu untuk mencari emas, dan di sini itu maksudnya kekayaan. Jadi emas di sini itu bukan yang dimaksud bukan emas yang emas batang gitu, tapi emas berupa kekayaan gitu. Terus kemudian ada Fortaleza. Fortaleza ini artinya kejayaan. Jadi mereka ingin dapat pengakuan dari negara-negara lain, khususnya Indonesia, kalau mereka ini merupakan negara Eropa yang jaya gitu. Terus Igreja ini maksudnya untuk misi menyebarkan agama Katolik. Oke, lalu buat timeline dari penjajahan Portugis itu, yang pertama ada kedatangan bangsa Portugis di Kerajaan Sunda. Jadi pada tahun 1512, Portugis mendirikan koalisi dan mengadakan perjanjian damai sama Kerajaan Sunda. Tapi hal ini gagal. Kenapa kok bisa gagal? Karena sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh sejumlah pemerintahan Islam di Jawa. Contohnya itu dari Kerajaan Demak sama Kerajaan Banten. Jadi mereka ini menunjukkan sikap yang permusuhan, sikap yang nggak suka sama kedatangan dari Portugis ini. Nah, kemudian karena udah ditolak sama Kerajaan Sunda, di tahun yang sama nih, mereka mengalihkan perjalanan mereka ke Maluku. Khususnya ini ada di Ternate di tahun 1512. Nah, masyarakat Maluku ini tuh diterima baik sama Sultan Ternate. Alasannya apa? Karena Portugis ini itu dianggap bisa menjadi pembeli rempah-rempah mereka dengan harga tinggi. Jadi mereka menganggapnya Portugis nanti bakal membeli rempah-rempah mereka dan mereka bisa untung. Selain itu, Portugis juga dianggap sebagai penolong gitu. Jadi antara di Maluku itu kan ada Ternate sama Tidore. Nah, waktu Portugis datang, Ternate sama Tidore ini itu lagi berselisih. Terus Sultan Ternate ini menganggap bahwa Portugis itu bisa dimintai bantuan buat sama-sama menyerang ke Tidore. Nah, terus pada tahun 1522 ada kejadian yang namanya pendirian Benteng Saint John. Jadi Kesultanan Ternate di Maluku itu
meminta bantuan ke Portugis buat mendirikan benteng Saint John ini. Nah, tujuannya apa? Buat terhindar dari serangan daerah lain. Terus Portugis mengabulkan nih permintaan dari Sultan Ternate. Nah, tapi ada satu hal yang menyebabkan kerugian dari masyarakat Ternate itu sendiri, yaitu Portugis ini mau dikasih imbalan gitu loh. Jadi mereka mendirikan benteng, tapi mereka minta imbalan berupa bayaran yang mahal dengan perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, perjanjian ini itu salah satu isinya rakyat nggak boleh jual rempah dengan harga bebas. Bolehnya itu dari harga yang udah ditentuin sama Portugis. Nah, harga yang ditentuin sama Portugis ini tuh murah banget. Jadinya ini merusak harga di pasaran yang sebelumnya ditentukan oleh pasar di Maluku ini. Nah, karena hal ini timbul nih yang namanya perlawanan dari masyarakat kepada Portugis gitu, karena mereka udah ngerasa rugi nih, udah ngerasa bahwa komoditas mereka ini itu secara ekonomi udah dipermainkan sama Portugis gitu. Nah, perlawanannya dari mana aja? Perlawanannya itu yang pertama dari Demak. Jadi armada Portugis itu dapat dihancurkan oleh Fatahillah atau nama lainnya itu Falateha. Terus kemudian yang kedua ada perlawanan dari Aceh. Yaitu pada saat Sultan Iskandar Muda berkuasa, kerajaan Aceh pernah menyerang Portugis di Malaka. Nah, kejadiannya ini itu 2 kali. Di tahun 1615 sama di tahun 1629. Terus yang ketiga ada lagi nih, perlawanan dari Maluku. Nah, di tahun 1570, rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun ini ngelakuin yang namanya perlawanan ke Portugis gitu, karena mereka udah ngerasa marah banget nih sama kesewenangan Portugis di daerah mereka. Tapi ternyata Sultan Hairun yang memimpin Ternate buat melakukan perlawanan ini itu tewas terbunuh. Nah, selanjutnya diteruskan sama putranya nih yang namanya Sultan Babuloh di tahun 1570 sampai 1575, dan ini berhasil mengusir Portugis. Nah, selain dari perlawanan 3 daerah itu, ada lagi nih kejadian penting waktu Portugis ada di Maluku, yaitu Perjanjian Saragossa. Ini terjadi di tahun 1944. Nah, jadi waktu itu bangsa Spanyol itu tiba di Maluku. Nah, timbullah nih pertentangan antara Portugis sama Spanyol. Pertikaian tersebut itu sejalan sama pertikaian antara Ternate sama Tidore. Jadi Portugis itu memihak Ternate, terus Spanyol itu memihak Tidore. Nah, karena adanya pertentangan antara dua belah pihak ini, diadakanlah yang namanya Perjanjian Saragossa. Isinya itu bumi ini dibagi atas 2 pengaruh, yaitu pengaruh Spanyol dan Portugis. Wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai ke Kepulauan Filipina, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brasilia ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku. Nah, kalau bisa kita simpulkan, ini itu perjanjian Saragossanya cuma menguntungkan dari pihak Portugis. Kenapa? Karena pihak Portugis ini itu kebagian daerah Maluku, yang mana daerah ini itu jadi tujuan dua-duanya negara. Gitu. Mereka sama-sama mau di Maluku karena di situ banyak komoditas rempah-rempah yang pastinya menguntungkan. Nah, kemudian mundurnya nih Portugis dari Indonesia. Nah, pada tahun 1533 Sultan Ternate itu menyerukan ke seluruh
rakyat Maluku buat melakukan perlawanan ke Portugis. Nah, kayak yang tadi aku jelasin, perlawanan dari Maluku itu di tahun 1570 dilakukan, tapi Sultan Hairun ini itu tewas gitu. Nah, kemudian dilanjutkan sama Sultan Babullah selama 5 tahun, di tahun 1570 sampai 1575. Dan ini berhasil buat mengusir Portugis dari Ternate. Dan Portugis ini itu diusir ke Tidore sama Ambon. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya negara Spanyol. Ini merupakan negara kedua dari Eropa yang datang ke Indonesia. Tujuannya masih sama kayak negara sebelumnya, yaitu untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Terus juga menyebarkan agama Nasrani, mencari kejayaan, dan juga wilayah kekuasaan. Nah, bangsa Spanyol datang ke Indonesia, ini itu tepatnya di Maluku pada 8 November 1521, dipimpin oleh kapten bernama Juan Sebastian Elcano. Jadi bisa dibilang dia itu datangnya hampir bersamaan sama Portugis. Tapi mereka ada perselisihannya, yang perselisihan besar itu pada waktu perjanjian Saragossa itu tadi. Buat timelinenya, ini cukup singkat karena ada 3. Yang pertama, kedatangan Spanyol ke Tidore. Ini dilakukan di tahun 1521. Nah, ini itu disambut baik nih sama Sultan yang memerintah Tidore waktu itu. Karena mereka lagi bersengketa sama Ternate. Nah, ini itu hampir sama kayak yang sebelumnya waktu di Ternate. Kedatangan Portugis tadi di Ternate kan disambut baik karena Sultan di Ternate itu mikir Portugis bakal ngasih bantuan ke mereka buat nyerang Tidore. Ini juga sama, Tidore juga merasakan hal yang sama itu. Nah, terus dilakukan pada tahun 1529 ini ada yang namanya Perjanjian Saragossa. Ini tepatnya di tanggal 22 April 1529. Nah, di sini aku bakal jelasin isi dari Perjanjian Saragossa ini yang merugikan banget sama pihak Spanyol. Jadi yang pertama, Spanyol harus meninggalkan Maluku yang terlebih dahulu ditemukan oleh Portugis. Terus Spanyol kembali ke Filipina dan mendirikan pusat kekuasaan di sana, bukan di Maluku. Jadi sebelum datang ke Maluku, ini itu bisa kita katakan kalau Spanyol itu ada di Filipina. Jadinya sesuai dengan perjanjian Saragossa, Spanyol disuruh pindah ke Filipina lagi. Nah, terus yang terakhir, Portugis tetap tinggal di Maluku dan bebas melakukan perdagangan. Jadi so pasti bisa dikatakan kalau Spanyol ini sangat dirugikan nih dari perjanjian ini. Terus pada tahun 1529 pasca perjanjian Saragossa ini, Spanyol meninggalkan Indonesia nih dan dia kembali ke Maluku, maksudku ke Filipina. Kemudian negara ketiga nih. Negara ketiga yaitu Belanda. Ini merupakan negara yang melakukan penjajahan di Indonesia terlama. Itu sekitar 300 tahun nih. Tapi masa penjajahan Indonesia itu di Indonesia oleh Belanda ini nggak langsung Belanda datang terus langsung menjajah gitu, enggak. Tapi mereka melakukannya secara bertahap. Secara ekonomi Indonesia dijajah, secara politik juga dijajah. Jadi nggak cuma secara ekonomi nih waktu Belanda menjajah Indonesia nih.
Nah, apa aja sih yang udah dilakuin sama Belanda terhadap Indonesia? Ada 3 hal besar yang dilakukan oleh Belanda nih. Yang pertama ada yang namanya tanam paksa di tahun 1830. Atau kalau dalam bahasa Belanda ini itu namanya kulturstelsel. Jadi di sistem ini rakyat pribumi itu dipaksa buat nanam hasil-hasil perkebunan yang jadi permintaan pasar. Jadi bisa dibilang Belanda itu memantau permintaan pasar secara internasional, terus memaksa rakyat Indonesia buat nanam yang mereka minta. Contohnya nih, ada teh, kopi, dan lain-lain. Nah, hasil perkebunannya itu kemudian diekspor ke berbagai negara. Jadi bisa kita katakan kalau keuntungan dari perkebunan hasilnya ini itu dapatnya ke Belanda gitu. Yang dapat Belanda bukan Indonesia. Nah, di tahun 1848 tanam paksa ini dapat kecaman nih dari berbagai pihak. Karena secara praktiknya itu sama sekali nggak manusiawi gitu. Karena udah disuruh nanam secara paksa, tapi nggak ada bayaran dan keuntungannya itu diambil oleh Belanda. Nah, kenapa sih Belanda kok ngelakuin ini? Salah satu alasan utamanya itu untuk memperbaiki perekonomian dari negara tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pada tahun 1870 dilaksanakan yang namanya politik kolonial liberal. Nah, maksudnya ini itu memberikan kesempatan ke pihak swasta untuk membuka usaha dan menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, ini itu jadi pihak swasta dari berbagai negara itu tuh boleh untuk membuka usaha dan menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, ini ada pengaruh baiknya karena jadinya masyarakat Indonesia lebih terbuka secara pemahaman mengenai perekonomian internasional. Tetapi mereka juga merasakan dampak berupa eksploitasi. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya politik etis. Di tahun 1900 dimulainya. Politik etis ini itu secara bahasa kita bisa artikan sebagai politik balas budi. Nah, ini itu terjadi karena banyak pihak yang melakukan kritik nih ke Belanda. Bisa kita katakan secara informal itu banyak pihak yang bilang Belanda nggak mau nolong Indonesia, padahal Indonesia banyak berperan penting dalam perbaikan perekonomiannya dan untuk secara perekonomian kan Indonesia sangat-sangat membantu Belanda karena sebelumnya yang perekonomiannya terpuruk jadinya baik lagi gitu karena itu tadi tanam paksa dan hal-hal lainnya. Tapi Belanda ini nggak pernah ngasih imbalan yang baik nih ke Indonesia. Lalu karena kecaman itu, pihak Belanda memutuskan untuk memberikan feedback ke Indonesia berupa 3 hal. Yang pertama, irigasi, kemudian edukasi, dan migrasi. Irigasi ini artinya perairan. Ini dilakukan pembangunan irigasi buat mengairi sawah-sawah punyanya rakyat pribumi. Nah, karena sawah itu dulu bahkan sampai sekarang masih ada ya, masih menjadi salah satu komoditas yang sangat membantu di perekonomian gitu. Jadinya dengan adanya program politik etis dan irigasi ini sangat membantu nih buat memperlancar panen di sawah-sawah rakyat Indonesia. Nah, kemudian edukasi atau pendidikan, yaitu pemberian pendidikan ke rakyat pribumi, sehingga nantinya dapat dihasilkan manusia-manusia terpelajar dan kaum intelektual yang berkualitas. Gitu. Terus yang ketiga dari politik etis ini ada yang namanya migrasi.
Nah, migrasi ini itu secara bahasa artinya perpindahan penduduk. Nah, perpindahan penduduk ini itu dilakukan supaya ada pemerataan tempat tinggal. Jadi enggak cuma di satu wilayah nih penduduk ini tinggal gitu. Enggak satu wilayah, jadinya kepadatan penduduknya itu tinggi gitu. Dengan adanya migrasi di Indonesia ini terjadi pemerataan tempat tinggal penduduk gitu. Nah, kemudian ada nih beberapa perlawanan dari rakyat Indonesia ke Belanda nih. Nah, apa aja itu? Yang pertama ada Perang Patimura. Perang Patimura ini terjadi perang antara Belanda di bawah pimpinan Van den Burg dengan Maluku di bawah komando Christina Marta Tiau, Thomas Pati Wail, dan Lukas Latu Mahina. Terus dan juga pastinya ada Pangeran Patimura juga. Nah, kemudian yang kedua ada Perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini itu terjadi alasan utamanya, alasan yang memicu adanya perang ini itu bukan hal utamanya bukan karena secara perekonomian nih, tapi karena Belanda ini nggak menghargai hal-hal yang diturunkan oleh leluhur dari Pangeran Diponegoro. Mereka itu mengambil tanah-tanah milik bangsawan dan pemerintah Hindia Belanda tanpa izin. Jadinya ini membuat Pangeran Diponegoro itu merasa marah dan tersinggung gitu. Terus terjadilah nih yang namanya Perang Diponegoro. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya Perang Bali nih. Perang Bali ini dilakukan dalam 3 pertempuran, pastinya di Bali. Ekspedisi pertamanya di tahun 1846. Belanda ini mengirim 1.700 pasukan untuk menaklukkan rakyat Bali. Tapi berhasil diusir oleh rakyat Bali. Kemudian ekspedisi kedua 2 tahun setelahnya, tahun 1848, Belanda itu mengirim pasukan yang lebih besar nih. Tapi rakyat Bali lagi-lagi bisa memukul mundur Belanda di bawah pimpinan I Gusti Jelantik. Jadi keren nih, ini 2 kali dilawan oleh Belanda, bahkan yang kedua ini pasukannya ditambah oleh Belanda, tapi tetap bisa berhasil memukul mundur nih. Nah, kemudian yang terakhir di tahun 1849, 1 tahun setelah pertempuran yang kedua nih, Belanda lagi-lagi mengirim sekitar 4.177 orang, tapi mampu dikalahkan oleh rakyat Bali. Kemudian gimana sih Belanda itu mundur dari Indonesia? Jadi pada tanggal 8 Maret 1948, Belanda itu menyerah tanpa syarat kepada Jepang dalam perundingan Kalijati, dan lokasinya ada di dekat Subang, Jawa Barat. Ini itu akhir dari penjajahan Jepang sekaligus mengawali era pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, buat materi ini itu di bab selanjutnya sepertinya kalian bakal dapat secara lebih detail, jadi tunggu aja bab selanjutnya karena kalian bakal paham mengenai kenapa kok Belanda menyerah tanpa syarat itu bisa jadi alasan utama Belanda mundur dari Indonesia gitu. Nah, kemudian negara berikutnya yang melakukan penjajahan di Indonesia yaitu Inggris. Nah, Indonesia jatuh ke tangan Inggris itu karena adanya kapitulasi Tuntang, yaitu penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Inggris. Dan isi kapitulasi Tuntang ini itu adalah seluruh kekuatan militer Belanda di Asia Tenggara harus diserahkan Inggris. Hutang pemerintah Belanda tidak diakui Inggris. Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi kekuasaan Inggris. Jadi kapitulasi Tuntang ini itu bisa kita katakan sangat merugikan Belanda karena
itu tadi semua yang jadi kekuasaannya Belanda itu jatuh ke tangan Inggris. Salah satunya Indonesia, terutama Jawa sama Madura. Apa aja yang udah dilakuin Inggris nih di Indonesia? Jadi ada beberapa kebijakan yang secara utamanya itu dipegang oleh Raffles. Raffles ini membuat beberapa kebijakan nih, ada di bidang pemerintah dan juga di bidang ekonomi. Di bidang pemerintah, Raffles ini menghapus Kesultanan Banten dan Cirebon, terus menciptakan 4 daerah pengawasan, ada di Jawa, Sumatera, Malaka, sama Maluku. Terus membagi Pulau Jawa dan Madura menjadi 16 karesidenan yang dipimpin oleh seorang residen. Terus peran dan kedudukan bupati digantikan asisten presiden, sedang bupati dijadikan pegawai pemerintah dengan cara digaji. Nah, terus ada juga yang terakhir itu menjual tanah negara di Karawang, Priangan, Semarang, dan Surabaya kepada pihak swasta. Nah, kemudian secara dalam bidang ekonomi, Raffles juga mengeluarkan beberapa kebijakan nih. Yang pertama ini ada yang namanya melaksanakan sistem sewa tanah dan pajak tanah yang nantinya menjadi dasar perkembangan sistem perekonomian uang. Kemudian pajak dihapus dan penyerahan bumi wajib hasil bumi juga dihapus. Terus kerja rodi dan perbudakan juga dihapus, sistem monopoli juga dihapus. Terus meletakkan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Terus juga pajak tanah ditetapkan setengah dari hasil tanah dan 14 dari seperempat dari hasil tanah. Jadi ada beberapa kebijakannya secara ekonomi yang menguntungkan, yaitu dengan dihapuskannya pajak, penyerahan wajib hasil bumi, kerja rodi, perbudakan, dan monopoli. Tapi dia juga melakukan kebijakan sistem sewa tanah sama pajak tanah. Dan ini itu merugikan Indonesia. Nah, kemudian akhir dari kekuasaan Inggris di Indonesia itu ditandai dengan penandatanganan Konvensi London di tanggal 19 Agustus 1814. Yang isinya Belanda memperoleh kembali tanah jajahannya yang direbut Inggris termasuk wilayah Indonesia. Jadi bisa kita katakan kalau setelah periodenya Inggris ini itu balik lagi nih ke periode Belanda. Kemudian negara yang terakhir menjajah Indonesia itu negara Jepang. Jadi bisa kita katakan kalau negara Jepang ini itu menjajah Indonesia dalam waktu yang nggak lama nih. Nggak kayak Belanda yang sampai ratusan tahun. Tapi penderitaan yang dialami rakyat waktu penjajahan Jepang ini itu ngilu banget, pedih banget. Jadi masa penjajahan Jepang di Indonesia itu dimulainya pada tahun 1942. Sejak tanggal 8 Maret 1942 ketika Panglima tertinggi pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jadi di waktu itu tuh Jepang itu lagi fase ambisi untuk meningkatkan industrinya gitu. Dia pengen industrinya itu lebih maju dan dia perlu beberapa hal, salah satunya adalah sumber alam dan minyak bumi untuk mendukung hal tersebut. Kemudian untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia supaya mau bantu Jepang, maka Jepang itu melakukan trik nih supaya dia diterima sama masyarakat Indonesia. Nah, ada 4 hal yang dia lakuin oleh Jepang. Yang pertama, bendera merah putih itu boleh dikibarkan. Terus lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan. Terus bahasa Indonesia diperbolehkan sebagai bahasa pengantar.
Terus mendirikan berbagai organisasi, contohnya 3A, Majelis Islam A'la Indonesia, Putra, Jawa Hokakai, dan organisasi-organisasi lainnya. Jadinya ini itu bisa membuat rakyat Indonesia itu pada awalnya senang nih, kayak ngerasa happy gitu karena kedatangan Jepang. Dan juga dia merasa kalau masyarakat Indonesia merasa kalau Jepang ini itu saudaranya di Asia gitu. Jadi Jepang kan Asia nih. Dan dia merasa kayak nanti bakal dibantu nih untuk memerdekakan negaranya. Padahal ternyata dari semua yang dilakuin Jepang ini ada maksud terselubung. Ada niatan yang kurang baik. Dan apa aja sih yang dilakuin Jepang untuk mencapai tujuan-tujuannya itu? Yang pertama adalah Romusa. Romusa ini itu tenaga kerja paksa yang diambil dari pemuda sama petani untuk bekerja paksa pada proyek-proyek yang mau dikembangin sama penduduk Jepang, sama kependudukan Jepang. Jadi mereka disuruh kerja buat ngelaksanain proyek-proyek yang direncanakan Jepang. Dan pekerjanya ini para pemuda dan para petani. Terus dampaknya ini itu banyak banget nih dari Romusa ini. Kelaparan, ada berbagai penyakit timbul di masyarakat Indonesia. Terus juga selain itu, Romusa ini selain tentang mengerjakan proyek-proyek yang direncanakan Jepang, juga para petani itu diawasi secara ketat. Dan hasil pertanian dia semuanya harus diserahkan ke Jepang. Terus juga hewan peliharaan penduduk dirampas nih buat memenuhi kebutuhan konsumsi perang. Selain hewan peliharaan juga mungkin barangkali ada hewan ternak, pokoknya hewan-hewan yang dimiliki sama masyarakat itu dirampas nih sama Jepang buat memenuhi kebutuhan pangannya. Jadi secara tenaga itu Jepang melakukan Romusa, yaitu kerja paksa. Terus secara perekonomian juga dilakukan yang namanya penyerahan hasil pertanian. Semuanya diserahkan ke Jepang. Jadinya Indonesia nggak dapat apa-apa nih. Terus juga hewan peliharaan penduduk juga dirampas sama Jepang. Jadi bisa dikatakan masyarakat Indonesia rugi banget nih di waktu penjajahan Jepang. Nah, selain Romusa, penyerahan hasil pertanian, sama perampasan hewan peliharaan, sistem kerja paksa ini itu juga dilakukan dengan membangun jalan nih. Jalan, jembatan, lapangan udara, tuh petani sama pemuda itu disuruh membangun ini. Sedangkan secara konsumsi mereka ini nggak terpenuhi. Makanya timbullah berbagai penyakit dan juga kelaparan, bahkan sampai banyak yang mati kelaparan atau mati kelelahan karena benar-benar disuruh kerja secara non-stop gitu, tanpa ada istirahat atau pemenuhan konsumsi dari masyarakat Indonesia. Nah, selain itu masyarakat Indonesia juga nggak cuma disuruh kerja di Indonesia aja nih. Mereka juga ada dikirim ke berbagai negara, kayak Malaysia, Vietnam, Myanmar, sama Thailand. Mereka ini kerja tanpa upah dan tanpa makanan yang cukup di negara yang aku sebutin tadi. Jadi bisa kita simpulkan kalau meskipun Jepang menjajah Indonesia cuma dalam kurun waktu 3 tahunan, tetapi penderitaan yang dirasakan sama masyarakat Indonesia pada masa kependudukan Jepang ini itu sangat besar gitu. Jadinya sangat berpengaruh nih. Banyak yang mati, banyak secara korban jiwa, secara penyakit juga banyak. Ada timbul penyakit-penyakit seperti busung lapar dan penyakit-penyakit lainnya.
Perlawanan dari masyarakat Indonesia ke Jepang ini waktu mereka dijajah ini ada apa aja? Yang pertama ada perlawanan dari Aceh. Jadi karena Romusa di tanggal 10 November tahun 1942 ini terjadi penyerangan terhadap Jepang nih. Tepatnya di Chot Lieng. Nah, penyerangan tersebut itu dipimpin sama Tengku Abdul Jalil. 2 kali Jepang berusaha menaklukkan wilayah Chot Lieng, dua-duanya berhasil digagalkan sama rakyat Aceh dengan serangannya. Dan rakyat Aceh ini berhasil memukul Jepang ke daerah Lok Sumawi. Di serangan ketiga, Jepang berhasil merebut Chot Lieng dan Tengku Abdul Jalil harus gugur di tempat saat sedang beribadah. Jadi perlawanan 1 sama 2 ini rakyat Aceh menang, tapi perlawanan yang ketiga ini kalah. Mungkin dari secara strategi Jepang ini udah tahu tuh gimana cara mengalahkan rakyat-rakyat Aceh. Terus juga pemimpin dari perlawanan itu meninggal. Jadinya secara perlindungan Aceh ini udah lemah gitu saat itu. Kemudian ada perlawanan Singaparna. Jadi di Februari 1944, rakyat Singaparna ini ngelakuin perlawanan ke Jepang, dipimpin sama Kiai Zainal Mustafa. Kan tetapi Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustafa yang merupakan pemimpin dari perlawanan tersebut di tanggal 25 Februari 1944. Nah, karena pemimpinnya ini udah ditangkap sama Jepang, dan udah nggak ada, jadinya secara perlindungan Singaparna ini udah lemah banget tuh, jadinya perlawanannya nggak bisa diterusin gitu. Kemudian ada lagi nih 2 perlawanan lainnya, yaitu perlawanan Indramayu. Pemberontakan terjadi di desa Kaplongan pada bulan April 1944. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian, tepatnya di tanggal 30 Juli 1944, terjadi pemberontakan yang tepatnya ada di Desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener. Dilakukan sama rakyat Indramayu ke Jepang. Terus yang terakhir ada perlawanan Blitar. Di tanggal 14 Februari 1945 terjadi pemberontakan yang dilakukan para tentara peta. Peta ini merupakan salah satu organisasi yang dibentuk sama Jepang. Artinya pada tanah air di bawah pimpinan Supriyadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar yang dilakukan sama rakyat Indonesia pada masa kependudukan Jepang. Nah, terus di mana Jepang itu pergi dari Indonesia itu ketika Amerika Serikat membalas serangan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima sama Nagasaki. Di kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Jepang mengabarkan bahwa pasukannya berada di ambang kekalahan. Nah, karena mereka ngerasa keadaan genting dan keadaan udah nggak memungkinkan karena penyerangan dari Amerika Serikat itu, maka mereka menjanjikan nih kemerdekaan ke Indonesia pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah ke sekutu. Jadi itu yang bikin Jepang mundur dari Indonesia. 15 Agustus itu 2 hari sebelum kemerdekaan Indonesia. Oke, udah selesai materi kita. Ada yang dari penjelasan aku barangkali kurang jelas atau ada yang mau tanya, silakan boleh ketik di kolom chat atau boleh on mic. Ini aku tampung dulu ya pertanyaannya, nanti baru aku jawab. Silakan. Udah jelas, Kak? Oke.
Ada yang ketinggalan nyatat nggak tadi dari PPT? Kak, boleh ulang di perjanjian Saragossa nggak? Yang perjanjian Saragossa aja. Oh, oke. Jadi perjanjian Saragossa itu perjanjian antara Portugis sama Spanyol yang isinya itu bumi di Maluku itu terbagi atas dua, yaitu dari pengaruh Spanyol sama Portugis. Nah, wilayah kekuasaan Spanyol itu membentang dari Meksiko ke arah barat sampai ke Kepulauan Filipina. Sedangkan kekuasaan Portugis ini dari Brasilia ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku. Jadi bisa kita katakan kalau eh, apa namanya, Spanyol ini itu dapat wilayah Filipina, sedangkan Portugis dapat wilayah Maluku. Jadinya Spanyol harus meninggalkan Maluku yang lebih dulu ditemukan sama Portugis dan sesuai dengan jalur pelayarannya. Terus Spanyol kembali ke Filipina dan mendirikan kekuasaan di sana di Filipina, bukan di Maluku. Tapi Portugis tetap berada di Maluku dan bebas untuk melakukan perdagangan gitu. Lebih menguntungkan bagi Portugis atau Spanyol, Kak, tadi? Dari Portugis, Oh, karena kan pada dasarnya mereka ini tujuannya sama, yaitu ke Maluku. Tapi pada akhirnya Spanyol nggak bisa lebih lama di Maluku, nggak bisa melakukan perdagangan rempah-rempah atau mencapai tujuannya. Karena Maluku lebih dulu ditemukan sama Portugis gitu, dan dia udah kalah gitu dari perjanjian Saragossa itu tadi. Oke, bentar ya. oke, makasih, Portugis ya Kak. diulang. Oke, sama-sama. Kak, tadi yang Spanyol itu dari Meksiko ke barat sampai ke Sampai ke Filipina. Amerika kasih. Oke. Oke, ini yang Portugis. Jadi Portugis itu bangsa Eropa pertama banget yang mencapai ke Kepulauan Nusantara. Nah, tujuan dari mereka buat ke Indonesia itu ada tiga. Yang pertama, Feitoria, yang artinya emas. Di sini maksudnya adalah untuk mendapatkan kekayaan. Kemudian, Fortaleza, yang artinya kejayaan. Ini itu mereka pengen mendapatkan pengakuan dari negara di luar Eropa, khususnya Indonesia, bahwa mereka ini negara yang kuat, negara yang kita katakan simply oke gitu, karena mereka ini tujuannya itu gitu. Terus yang ketiga gereja, ini artinya gereja. Ini itu maksudnya adalah tujuan dari eh, Portugis melakukan penjajahan ini itu untuk menyebarkan agama Katolik gitu. Terus terus ini buat eh, timeline dari penjajahan Portugis. Jadi pertama mereka datang ke kerajaan Sunda di tahun 1512, tapi karena nggak diterima sama kerajaan Sunda, habis itu eh, datang ke Maluku. Dia melakukan pengalihan ke Maluku, terus dari Ternate ini minta pendirian Benteng Saint John, diterima sama Portugis, tetapi Portugis ini itu meminta bayaran yang gede gitu, yang merugikan rakyat Maluku. Terus habis itu yang terakhir perjanjian Saragossa. Buat PPT-nya nanti aku upload di
eh, itu di webnya terjago.id. Jadi kalian nanti tinggal login, terus nanti semua materi dari kelas-kelas lain juga bisa diakses di situ. Oke, di atas tadi ada pertanyaan, nama pelaut Portugis yang pertama kali memasuki ke Indonesia, yang pertama banget datang ke Indonesia itu namanya Alfonso de Albuquerque. Ya, ini melakukan penjelajahan samudra dari tahun 1453 sampai 1515. Iya, Naswa, ini jam belajar apa? Jam mulai kelas ini ya. Kalau mulai kelasnya itu aku selalu di jam 7. Jadi jam 7 udah mulai. Ada lagi yang mau ditanyain atau perlu diulang penjelasannya? Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, aku izin tutup kelasnya ya, karena kebetulan jam 8 juga ada agenda lain. Jadi, makasih banget buat semuanya yang udah datang ke kelas ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa kalian pahami dan bisa berguna di kelas kalian, di sekolah kalian nantinya. Semangat terus belajarnya. Maaf kalau misal ada penjelasan yang kurang, kalian boleh banget kontak aku buat kasih kritik, saran, atau buat tanya-tanya, boleh banget. Thank you semuanya, semangat. Sama-sama. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama. Makasih, Kak. Izin live ya, Kak. Iya, boleh banget. Makasih, Kak. Sama-sama.